sebuah pertumbuhan, dalam artian itu sebagai sebuah arah gerak kemajuan alam ini. Perjuangan kelas buruh itu di zaman perjuangan kelas buruh yang di revolusi Bolshevik itu sebagai sebuah arah perkembangannya untuk menumbangkan kaum kapitalisme. Terus bagaimana cara metode dialektika Marxis ini menerapkannya di dalam sejarah? Maksudnya di dalam sejarah memahami perkembangan manusia. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan perkembangan materialisme dialektika historis, tapi yang saya akan fokuskan di pertemuan kali ini terkait dengan metode dialektis Marxis. Kembali merefleksikan yang pertemuan kemarin, bahwasanya metode dialektika Marxis ini merupakan suatu cara pandang untuk melihat alam secara keseluruhan. Dalam artian, metode dialektika historis ini suatu cara untuk menyingkap realitas alam. Dan kemudian, dialektika ini di zaman Yunani sebagai sebuah cara untuk dapat menemukan yang namanya kebenaran. Jadi untuk menemukan sebuah kebenaran itu kita harus mendialektikan sesuatu ini, mengkontradiksikannya. Dan suatu metode dialektika Marxis ini dia itu berangkat dari metode dialektika Hegel. Akan tetapi tidak sepenuhnya diambil oleh Marx dan Engels untuk metode dialektika ini. Sekilas terkait dengan hal itu semua, yang pertama-tama yang mau didudukan di ciri pokok dari metode dialektika Marxis ini, yang pertama yaitu alam yang saling terhubung dan menentukan. Dalam artian, fenomena yang terjadi di alam seperti yang saya katakan kemarin itu saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita memandang sebuah fenomena di alam itu tidak dikaitkan dengan suatu fenomena lain, maka kita tidak akan menemukan realitas di balik fenomena tersebut. Dan oleh karena itu, untuk menyingkap realitas yang di alam ini, metode dialektika Marxis itu mempertentangkan atau mengkontradiksikan yang ada di alam ini, sehingga dapat disingkap realitas yang ada di alam ini. Dan kemudian yang kedua, alam itu adalah keadaan yang bergerak dan berubah secara berkelanjutan. Dalam artian, fenomena yang terjadi di alam itu kita, tanda kutip tadi, tidak boleh kita hanya melihatnya dia konstan di situ saja. Dalam fenomena yang terjadi di alam hanya berhenti di situ saja, tapi kita harus memahaminya secara interkoneksi, saling keterhubungannya, dan dia akan berkelanjutan. Dalam artian gerak perubahan yang ada di alam ini, misal dari rapuh, hilang, kemudian dan seterusnya. Misal dari tumbuhan ini tumbuh, kemudian mengalami fase pembuahan, kemudian dia mati. Begitulah bagaimana cara kita untuk melihat fenomena yang ada di alam ini. Dan kemudian yang ketiga, ciri pokok dari metode dialektika Marxis ini adalah perubahan kuantitatif mengarah kepada perubahan kualitatif. Yang dimana perubahan yang terjadi di alam ini, yang tadi fenomena itu dia bergerak dari yang kuantitatif ke kualitatif.
Misal dicontohkan, perubahan dari air yang tadi menjadi dingin ataupun menjadi panas, itu kan dia membutuhkan sebuah wadah atau membutuhkan sebuah tekanan dari luar. Misal, untuk agar air dingin, agar air ini dingin, maka dia membutuhkan tekanan dari luar, entah itu dari kulkas dengan suhu berapa derajat Celcius, dan agar air juga ini panas, dia membutuhkan tekanan dari luar, membutuhkan misal panci yang dipanasi. Dan setelah itu, perubahan secara kuantitatif ke kualitatif ini jangan hanya dianggap sebagai perubahan yang terjadi secara tiba-tiba, tapi dia perubahannya itu secara cepat. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, ciri pokok dari metode dialektika Marxis itu kontradiksi yang inheren di dalamnya, di alam, atau kontradiksi internal yang biasa disebutkan, yang lazimnya. Dan yang maksudnya di sini, tadi kan perubahan kuantitatif ke arah perubahan kualitatif itu kan terjadi secara cepat, dan suatu fenomena alam itu kita harus melihatnya tadi secara kontradiksi, dan kemudian perubahannya itu dari kuantitatif ke kualitatif, dan kontradiksi yang inheren di dalamnya ini kontradiksi yang di internal. Jadi keharmonisan yang ada di alam itu ataupun pertentangan yang ada di alam itu, kita harus melihatnya itu sebagai sebuah pertumbuhan, dalam artian itu sebagai sebuah arah gerak kemajuan alam ini. Perjuangan kelas buruh itu di zaman perjuangan kelas buruh yang digaungkan revolusi Bolshevik itu sebagai sebuah arah perkembangannya untuk mengembangkan kaum kapitalisme. Terus bagaimana cara metode dialektika Marxis ini menerapkannya di dalam sejarah? Maksudnya di dalam sejarah memahami perkembangan manusia. Karena kan kita pahami bahwasanya sejarah itu adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi, supaya kita melihat bagaimana sejarah ke depannya, kita menggunakan metode dialektika Marxis ini. Dengan sandaran yang kepada yang metode materialisme. Tapi, untuk metode materialismenya nanti di pertemuan selanjutnya, akan tetapi bagaimana ini kita uraikan terkait dengan metode dialektika Marxis ini, yang dimana di situ suatu perkembangan masyarakat yang di sejarah tadi, suatu perkembangan sejarah masyarakat dari arah komunal primitif, perbudakan, feodal, hingga kepada tahap kapitalisme dan sosialisme, itu sebagai sebuah arah perkembangan sejarah yang terus berkelanjutan. Jadi pertanyaan kemudian, bagaimana cara kita memahami arah perubahan sejarah tersebut? Mungkin sekian. Billahi fastabil haq, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.